Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Ar-Rasyid. Saya dari Vokasi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari dinamika penduduk. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi migrasi penduduk. Fokus utama penjelasan saya pada kesempatan kali ini adalah faktor-faktor dari penyebab migrasi itu sendiri. Baik, langsung saja. Faktor-faktor dari penyebab migrasi yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di sebuah tempat yang baru. Yang kedua adalah faktor keselamatan, yaitu keinginan manusia untuk menyelamatkan diri dari bencana-bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, atau bencana-bencana alam yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor keamanan, yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan dan konflik antar kelompok. Selanjutnya adalah faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga atau masyarakat. Yang kelima, ada faktor agama, yaitu migrasi yang terjadi karena adanya perbedaan agama. Misalnya, seperti terjadi di Pakistan dan India setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Yang terakhir, ada faktor pendidikan, yaitu sebuah migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Lalu, ada dampak-dampak yang dapat terjadi dari adanya migrasi itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak positif dari terjadinya migrasi internasional. Yang pertama adalah dampak positif dari imigrasi. Yang pertama, imigrasi dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Yang kedua, adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan di sebuah daerah itu sendiri. Yang ketiga, adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi di sebuah daerah. Yang keempat, dapat menambah solidaritas antar bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari emigrasi. Yang pertama, dapat menambah devisa bagi negara, terutama dari penukaran mata uang asing. Yang kedua, dapat mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri, terutama orang yang belajar ke luar negeri dan kembali ke negara asalnya. Yang ketiga, dapat memperkenalkan kebudayaan ke bangsa lain. Selanjutnya, kita masuk ke materi dampak-dampak positif dari migrasi nasional. Yang pertama ada dampak positif dari transmigrasi, yaitu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama transmigran itu sendiri. Yang kedua, dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi. Yang ketiga, dapat mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya. Yang keempat, dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari urbanisasi. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sebuah kota. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran di desa. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Yang keempat, kesempatan membuka usaha-usaha baru di kota akan semakin luas. Yang kelima, perekonomian di kota akan semakin berkembang. Selanjutnya, apabila ada dampak positif, tentunya akan ada dampak negatif. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak negatif dari migrasi internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari imigrasi itu sendiri. Yang pertama, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti untuk mengedarkan narkoba atau dengan tujuan-tujuan politik dan lain-lain. Yang kedua, saya menjelaskan tentang dampak-dampak negatif dari emigrasi. Yang pertama, akan terjadi kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan. Yang kedua, para imigran tidak resmi dapat memperburuk citra negaranya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang dampak negatif dari migrasi nasional.
Yang pertama, dampak negatif dari imigrasi, yaitu adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Yang kedua, terbengkalainya tanah pertanian di daerah transmigrasi karena transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya. Yang kedua, ada dampak-dampak negatif dari emigrasi, yaitu berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di sebuah desa, meningkatnya tindak kriminalitas di kota, meningkatnya pengangguran di kota, timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan, dan yang terakhir, lalu lintas di kota akan semakin padat sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Sekian presentasi atau materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya dan semangat belajar terus untuk adik-adik SMA dari Salsabil Homeschooling. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.